Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Insiden pohon tumbang ya, mobil keambrekan sama orangnya luka. Sebuah mobil ringsek akibat tertimpa pohon tumbang. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu digerebek polisi. Mendekati datangnya bulan Ramadan, harga bahan pokok kian melambung. Insiden pohon tumbang ya, mobil keambrekan sama orangnya luka. Sebuah mobil minibus ringsek akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Stadion Tejosari, Kecamatan Metro Timur Metro, Rabu siang. Pengemudi mobil menderita luka di kepalanya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 3 penumpang lainnya selamat dan sempat syok. Kejadian bermula saat mobil sedang melaju dari arah Rumbia, Lampung Tengah menuju Lampung Timur. Saat kejadian, cuaca sedang gerimis disertai angin kencang. Saat mobil melintas di TKP, tiba-tiba ada sebuah pohon akasia yang tumbang akibat diterjang angin kencang. Selain menimpa mobil, pohon juga memutuskan kabel induk listrik PLN. Di pohon tumbang menimpa mobil yang ingin menghadiri pernikahan. Mereka ini dari Rumbia mau menghadiri pernikahan saudaranya di 45. Kondisinya sekarang masih di rumah sakit Ahmad Yani di IGD, luka-luka. Kejadian ini sempat menyebabkan arus lalu lintas macet dan terurai setelah mobil yang tertimpa pohon dipinggirkan ke tepi jalan. Sementara itu, korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang terancam gagal panen akibat terdampak banjir. Sebagian besar batang padi membusuk akibat tenggelam oleh banjir dalam waktu yang lama. Pantauan pada Rabu siang, ketinggian air masih sekitar setengah meter. Menurut petani, tanaman padi mereka yang terendam banjir rata-rata telah berusia hampir 1 bulan. Dengan kondisi ini, para petani terancam rugi. 40-an hektar lebih, itu yang bisa dibilang puso itu kan. Bahkan yang ada 1-2 hektar itu panennya pasti kurang maksimal karena kedalaman air tinggi itu kan. Jadi yang biasanya 6 ton, 7 ton mungkin kan sekarang 3 ton aja nggak tahu kan gitu. Sejak kapan terendam banjir? Sekitar bulan 12 akhir, sekitar sampai sekarang ini terendam air itu. Turut-turut sehingganya air hujan numpuk di dalam. Nah, sehingganya air pasang naik, nah disitulah jadi kendala. Karena air yang dari primer itu nggak bisa ditahan karena pintunya udah rusak. Jadi air hujan numpuk, air pasang naik, sehingganya numpuk di dalam nggak bisa keluar. Seperti itu jadi kendala betul pintu air itu. Banjir di Kecamatan Rawapitu telah terjadi sejak sekitar 1 bulan lalu dan belum sepenuhnya surut. Penyebab banjir karena meluapnya sungai Wai Tulang Bawang dan Wai Pidada. Banjir sulit surut karena debit air di 2 sungai tersebut masih tinggi karena hujan masih sering terjadi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Rumah yang dijadikan tempat produksi uang palsu di Kalirejo, Lampung Tengah digerebek tim Resmo Polda Lampung Rabu siang. Pemilik rumah Bernardus Agung Gumelar ditangkap tanpa melawan. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita beberapa mesin printer yang dipakai tersangka untuk mencetak uang palsu, puluhan lembar uang palsu dan kertas rusak bekas uang palsu yang gagal cetak. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, uang palsu buatan tersangka Agung telah diedarkan ke beberapa provinsi, diantaranya di Jakarta, Jawa Barat, hingga Sumatera Utara. Untuk mengelabui korbannya, tersangka tidak hanya mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, namun juga membuat uang palsu pecahan Rp20.000 dan Rp10.000. Peredaran uang palsu ini mulai dari bulan Januari. Nah, terduga pelaku ini sudah mulai memasarkan uang ini dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Terus tim TKP kami melakukan pemantauannya dan mereka ini bekerja dengan modus adalah menjual uang palsu ini melalui media online. Polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan Rp10.000 hingga Rp100.000 dengan nilai sekitar Rp40 juta. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan serta mengedarkan mata uang palsu dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun kurungan penjara. Babila Ste melaporkan dari Lampung Selatan. Bau muka dia. Pengusutan kematian santri di salah satu pondok pesantren di Kalianda bernama Muhammad Fikih terus dilakukan penyidik Polres Lampung Selatan. Rabu siang, polisi memanggil Ketua Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Tarate atau PSHT yang melatih pencak silat di pondok pesantren tersebut. Ketua PSHT Lampung Selatan, Samidi, menyatakan kematian Muhammad Fikih bukan karena mengikuti latihan silat, melainkan karena menjalani hukuman sanksi disiplin yang diberikan oleh pihak pondok pesantren. Dalam hal ini, untuk semuanya, ini masih simpang siur permasalahannya. Karena secara organisasi bahwa informasi dari beberapa pihak itu kesalahan dari pondok sehingga ada sanksi disiplin itu kok melalui latihan PSHT. Nah ini sementara dalam proses ini ya jelas kesalahan santri pondok itu kesalahan di pondok, bukan kesalahan di PSHT. Nah kenapa di situ kok justru ada sanksi dengan santri itu kok kenapa di latihan PSHT ini sementara yang untuk kami tadi sama penyidik ditanyain apa aja, Pak? Nah, untuk penyidik dari semua aturan organisasi, SOP organisasi dan aturan-aturan sebagai siswa dan lainnya sampai jadi warga supaya kemudian jadi batin. Muhammad Fikih meninggal dunia pada hari Minggu lalu. Keluarganya mendapati banyak luka lebam dan kemudian meminta jenazah Fikih diautopsi sebab ada dugaan meninggalnya Fikih akibat dianiaya. Hingga Rabu sore, penyidik Polres Lampung Selatan telah memeriksa belasan saksi, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.